APP. Pernah dengar cuman apa itu lupa gitu. Kalau tahun ini sih saya kurang tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Setahu saya itu semakin beriman, semakin solider. Semakin beriman, semakin solider. Oh ya, semakin beriman semakin solider. Kalau saya sih ya dari beberapa bulan ke belakang juga intens di rumah. Jadi lebih kayak mendalami iman bersama keluarga di rumah. Lebih sering kumpul bersama keluarga, saling sharing pengalaman iman juga, saling sharing tentang apa ya yang membuat kita semakin dekat sama keluarga. Soalnya kan di masa-masa pandemi gini kan kita lebih sering bertemu ya sama keluarga, jarang banget kayak kalau seperti sebelumnya kita ada aktivitas di luar seperti sekolah dan lain sebagainya. Kalau di rumah itu kita itu per keluarga, per tiap orang ngumpulin uang gitu. Meskipun kecil tapi tetap kumpulin sedikit-sedikit gitu. Dulu aku di sekolah itu sempet dikasih itu sih kayak model tabungan. Itu jadi bentuk APP tabungannya itu. Terus nanti setiap minggunya akan dikasihkan, disetorkan ke kapel karena kan di sekolahku ada kapelnya. Kalau dulu di kampus pernah kita melaksanakan kayak pelayanan gitu dah. Pelayanan di kalau nggak salah di panti asuhan atau di mana gitu. Ya, seperti itu. Kebetulan sih nantinya di bulan-bulan mendekati ini itu dari Mesdinar dan OMK Pagas itu akan ada kayak rekoleksi singkat gitu. Kalau nggak salah ya, ini sok tahu aja ya. Jadi uangnya itu ntar dibuat kayak beli sembako, kayak makanan-makanan pokok gitu loh. Nanti kayak disumbangkan ke orang-orang yang memang perlu. Membantu orang-orang yang kurang mampu. Terus kalau di lingkungan itu biasanya dikasihkan ke orang yang prasejahtera. Terus biasanya disalurkan ke anak-anak panti asuhan kayak gitu-gitu. Memberitahu umat bagaimana pentingnya kita sebagai umat Katolik berbuat baik pada sesama, lalu membantu sesama. Itu sih yang aku tahu. Rangka konkret kita dalam selama masa puasa ini apa sih kontribusi kita kayak gitu terhadap mungkin gereja, terhadap kita sendiri kayak gitu mungkin itu. Apa ya, lebih kita itu semakin mengerti dan semakin sadar bahwa Tuhan itu sudah rela loh untuk mati buat kita. Jadi kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus memberikan wujud kasih, wujud berkat, entah itu buat sesama dan sekeliling kita yang dapat istilahnya berguna dan membantu sesama gitulah, Kak, menurut pandangan dari saya. Aksi puasa pembangunan memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengajak umat untuk menghayati iman di masa Prapaskah sebagai masa persiapan perayaan Paskah sekaligus perayaan pusat iman gereja. Kedua, mengajak umat untuk menghayati masa pertobatan dengan membenci dan meninggalkan dosa, serta niat untuk tidak melakukan dosa lagi sesuai ajaran Yesus. Ketiga, mengajak umat untuk menghayati masa puasa dan pantang sebagai kesempatan untuk semakin terbuka terhadap kehendak Allah. Keempat, mengajak umat mewujudkan buah pertobatan secara pribadi atau kelompok dengan melakukan pengumpulan dana APP, karya sosial, pemberdayaan sesama, terutama bagi mereka yang miskin.